Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Oleh karena anugerah-Mu kami ada di tempat ini. Oleh karena pertolongan-Mu kami telah beribadah, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Dan kami percaya setiap pujian dan penyembahan kami boleh naik di hadapan hadirat-Mu, menjadi korban syukur kami kepadamu Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan dibentuk dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau tolong kami semua Tuhan. Sucikan, kuduskan kami Bapa. Layakkan kami untuk mau menikmati kebenaran firman-Mu. Intimidasi kuasa setan iblis yang akan mengganggu pembacaan dan perenungan firman-Mu saat ini, kami patahkan, tolakkan itu di dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa. Biarlah kemenangan, sukacita yang daripada Allah akan menjadi bagian milik kami semua saat ini, sehingga kami boleh duduk tenang untuk mau menikmati firman-Mu. Engkau rapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mau mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kembali kita datang di tempat ini. Kita datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita telah menikmati aliran sukacita Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita boleh mengatakan pada malam hari ini, hanya Dia yang kita tinggikan. Hanya Dia yang kita muliakan. Puji Tuhan. Segera kita akan membuka Alkitab kita. Kita sama-sama buka di dalam Mazmur pasal 57. Mazmur 57 ayatnya yang ketiga. Mazmur pasal 57 ayatnya yang ketiga. Saya akan baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Sekali lagi, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Perkataan kebenaran firman Allah memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Sebab Dia katakan di sini, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi. Berarti Daud berseru kepada Allah yang maha tinggi. Dia dalam keadaan yang membahayakan. Dia dalam keadaan yang tidak enak. Dia mengalami masalah, tantangan dalam kehidupannya, tetapi bagian B di sini dikatakan kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Puji Tuhan. Hidup tidak mungkin tanpa masalah. Amin. Kita semua punya masalah. Benar? Hidup tidak mungkin tanpa masalah. Namun jika hidup ini tanpa Tuhan, maka hidup ini akan semakin bermasalah. Amin. Puji Tuhan. Dan jauh lebih. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berseru kepada Allah adalah hal yang kita lakukan. Malam hari ini kita datang berseru kepada Tuhan. Kita datang meninggikan Dia. Kita datang muliakan Tuhan. Kenapa? Karena hanya Dia Allah yang layak disembah. Dia adalah Allah yang maha tinggi. Dia yang punya kehidupan ini. Dan ketika kita mengalami masalah, kita datang di tempat ini berseru kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan masalah itu tentunya berbeda-beda. Saya punya masalah tidak sama dengan masalah Bapak Ibu. Saya punya persoalan tidak sama dengan Bapak Ibu yang ada. Tetapi satu hal yang perlu kita tahu, selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini, pasti kita akan mengalami masalah. Amin.
Tetapi bagaimana kita mau menyelesaikan masalah itu dalam setiap kehidupan kita? Jalan apa yang kita tempuh untuk bisa masalah itu lalu dari kehidupan kita? Tentunya dengan kekuatan kita tidak mampu. Kita tidak sanggup. Kita tidak kuat. Dan kita tidak bisa. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah kita diperhadapkan dengan masalah, situasi, kondisi yang sangat besar. Dan mungkin kita berpikir bahwa tidak ada jalan keluar. Tetapi kita percaya ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Ketika kita berserah dengan sungguh-sungguh. Ketika kita berseru sesuai pembacaan kita pada saat ini dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan pasti akan memberikan jalan yang terbaik kepada kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi saudara dan saya. Walaupun mungkin kita melihat tidak mungkin saya akan terlepas dari masalah. Tidak mungkin keluarga saya masih bisa diperbaiki. Tetapi kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Dia akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Yang mungkin kita tidak pikirkan. Si Tuhan. Sebab ada janji-janji kebenaran firman Allah. Ketika kita berseru kepada Tuhan. Pada waktu kita mengalami tantangan masalah. Kita datang kepada Tuhan. Kita berteriak kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Karena janji kebenaran firman Tuhan. Ketika kita berseru kepada Dia. Maka Dia akan menjawab kita. Sebab di dalam 1 Korintus pasal 2. Ayat yang ke-9 dia katakan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati. Semuanya disediakan oleh Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tentunya ayat ini kita mau. Kita nikmati dalam kehidupan kita. Kita mau ayat ini terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kita ingat tidak semua orang yang bisa mengalami, merasakan ayat ini. Hanya di sini dikatakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Bukan berarti karena orang tua kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Kita pun akan menikmati apa yang orang tua miliki. Tidak. Bagi mereka yang mengasihi. Masing-masing pribadi akan menikmati ayat ini. Ketika kita mengasihi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Dan tentunya kita mau. Supaya apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata. Apa yang tidak pernah kita dengar dengan telinga yang timbul dalam hati kita. Itu yang Tuhan sediakan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Daud mengungkapkan bebannya kepada Tuhan. Dia sampaikan pergumulannya kepada Tuhan. Dan setelahnya dia sampaikan bebannya kepada Tuhan. Bukan hanya sampai di situ dia sampaikan. Tetapi dia berseru kepada Tuhan. Dia memanggil nama Tuhan, nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Dan dia imani bahwa Tuhan pasti akan melakukan mujizat terhadap dia. Tidak setengah-setengah, tetapi dengan sepenuh hati kita. Pada waktu kita mengalami masalah, kita sudah merasakan. Pada waktu kita mengalami jalan sepertinya tidak ada jalan keluar. Kita telah diperhadapkan dengan situasi kondisi yang sangat berat.
Sepertinya tidak ada jalan keluar. Tetapi kita datang kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, kita berteriak kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Maka di situ Tuhan memberikan kelegaan kepada saudara dan saya. Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Dan Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktunya kepada saudara dan saya. Itulah sebabnya dalam Mazmur pasal 46 ayat 11 dan 12 di situ dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Sesuai dengan pujian kita tadi. Haleluya. Akulah Tuhan. Tidak perlu kita ragu. Pada waktu kita mengalami masalah ada suara. Pada waktu kita berseru kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan, ada suara diperdengarkan kepada kita bahwa akulah Tuhan. Amin. Haleluya. Akulah Tuhan. Berarti kalau Dia Tuhan kita, Dia akan bertanggung jawab kepada kita dan Dia akan melepaskan kita dari beban-beban hidup kita. Tidak perlu kita takut. Tidak perlu kita bimbang. Sesuai di dalam Korintus tadi, asalkan kita tetap mengasihi Tuhan. Kita tetap mencintai Tuhan. Apapun dan bagaimanapun keadaan kita, kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, inilah saya, inilah jemaatmu. Haleluya. Saya akan tetap mengasihi engkau. Kenapa kita mau katakan seperti itu? Yang pertama, karena kita sudah banyak menikmati kasih karunia Tuhan. Kita sudah banyak menikmati pertolongan Tuhan. Dan yang kedua, kenapa kita mau katakan saya mau mengasihi engkau? Karena kita menyadari bahwa hidup kita sekarang ini hanya sementara saja. Tetapi ada kehidupan yang kita akan raih, yang kita akan kerjakan supaya kita bisa menikmati kehidupan itu, yaitu di dalam surga yang kekal buat sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam keadaan terjepit sekalipun, berserulah kepada Tuhan. Amin. Dalam keadaan terjepit sekalipun, berserulah kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Haleluya. Puji Tuhan. Sebab di dalam Mazmur pasal 50, Mazmur pasal 50 ayatnya yang ke-15 dia katakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Kita diberitahu kepada Tuhan beritahu kepada kita malam hari ini, berserulah kepadaku. Jemaat sadai mohon berseru saja kepada Tuhan. Apa yang menjadi permohonan kita? Apa yang menjadi kerinduan kita? Apa yang menjadi keinginan dalam rumah tangga terhadap anak-anak, terhadap suami kita, bahkan terhadap istri pun sekalipun. Berseru kepada Tuhan. Haleluya. Katakan kepada Tuhan, inilah saya Tuhan. Engkau kenal sampai kedalaman hati saya. Engkau tahu siapa saya Tuhan. Engkau lihat pergumulan saya. Pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar, jalan yang terbaik bagi saudara dan saya. Dan bukan cuma itu, tapi Tuhan akan meluputkan kita. Puji Tuhan, dan kita mau memuliakan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita bangga punya Allah yang seperti Tuhan. Kita bangga punya Allah yang seperti Allah yang kita sembah pada malam hari ini. Puji Tuhan, karena Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Tetapi Tuhan datang mengingatkan kepada kita. Di hari-hari yang terakhir ini, ada banyak hal yang harus kita alami. Ada banyak hal yang harus kita terima. Tetapi satu hal firman Tuhan katakan kepada kita,
berseru kepada saya, berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak dan Dia akan menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang kita alami pada saat ini. Haleluya, puji Tuhan. Saya katakan tadi kita berbeda-beda masalah tantangan yang kita alami, berbeda-beda kesulitan yang kita alami. Kesulitan dengan keuangan, pergumulan dengan pekerjaan, masalah dalam keluarga. Tapi firman Tuhan mengatakan pada malam hari ini, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Dia akan menyelesaikan, Dia akan tuntaskan. Haleluya. Kalau Dia menyelesaikan setiap pergumulan kita, bukan setengah-setengah, tetapi tuntas. Haleluya. Tidak ada lagi ekor-ekornya, tidak ada embel-embelnya, tidak ada bekasnya, tetapi tuntas. Dia akan menyelesaikan setiap pergumulan, masalah yang kita alami. Itulah sebabnya Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan merasa ketenangan, sebab Dia penolong dan Dia akan menyelesaikan setiap persoalan kita. Apapun yang menjadi pergumulan kita, masalah kita pada malam hari ini, saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Tapi yang jelas kita punya pergumulan yang berbeda-beda. Tetapi kebenaran firman Tuhan datang kepada saudara dan saya. Mari kita memperseru kepada Tuhan. Bukan hanya pada waktu kita ada di dalam gereja ini, kita memperseru kepada Tuhan dimanapun kita pergi dan berada, kapan saja. Mungkin kita pikir bahwa tidak mungkin kalau di kebun, tempat yang tidak sopan. Tidak sama pada waktu kita akan menyambut orang-orang yang berpangkat. Tidak mungkin kita memberikan tempat yang tidak layak. Tetapi Tuhan tidak seperti itu. Di mana saja dan kapan saja, kalau kita berseru kepada Tuhan, yang penting dengan penuh ketulusan hati kita dan kita tetap mengasihi Dia, maka Tuhan akan memberikan dan Tuhan akan berjanji kepada saudara dan saya apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, yang kita tidak pernah dengar dengan telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua yang ada pada malam hari ini, kita mau apa yang dikatakan di dalam kebenaran firman Allah. Itulah sebabnya kuncinya, mari kita tetap mengasihi Tuhan. Amin. Kita tetap mencintai Tuhan. Haleluya. Di hari-hari yang terakhir ini, ada banyak hal yang kita alami, ada banyak hal yang terjadi di sini sana. Kalau dulu masih di luar sana, di kota-kota besar yang terjadi, tetapi sekarang sudah semakin dekat. Dan juga kita bersyukur kepada Tuhan, kalau di desa kita ini mungkin masih ada, belum ada kejadian-kejadian yang sangat mengerikan. Itulah sebabnya mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan, supaya kehidupan kita, pengiringan kita kepada Tuhan tidak akan digoyahkan dengan keadaan dunia di akhir zaman ini. Tetapi biarlah kita akan semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Semakin hari semakin kita mengasihi Tuhan. Amat terlebih semakin hari kita semakin berseru kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang dapat menyelesaikan setiap masalah dalam setiap kehidupan kita. Suami, istri, anak-anak tidak mampu untuk menolong saudara dan saya. Dan pertolongan mereka sangat terbatas. Tetapi kita punya pribadi, kita punya Tuhan, kita punya sahabat yang setia, yang tidak pernah mengecewakan kita. Suami bisa mengecewakan kita, istri bisa mengecewakan kita, anak-anak sekalipun bisa mengecewakan kita. Tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan kita. Itulah sebabnya mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau datang berseru kepada Tuhan. Kita mau sampaikan pergumulan kita kepada Tuhan. Kita mau katakan setiap persoalan kita kepada
Tuhan, maka Tuhan akan bertindak tepat pada waktunya. Sebab Dia Allah yang Maha Pengasih. Puji Tuhan, haleluya. Dia Allah yang Maha Peduli bagi setiap anak-anak Tuhan yang selalu berseru kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang saya dapat sampaikan pada malam hari ini akan memotivasi kehidupan kita di hari-hari yang penuh dengan masalah tantangan hidup ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau datang berseru kepada Tuhan. Dan kita membawa seluruh kehidupan kita supaya selalu layak dan layak di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya, mari kita tutup Alkitab kita. Sambil kita tutup mata jasmani kita, kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh ada sampai pada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Ini semua karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lebih indah kita mau persembahkan untuk membalas kebaikan Tuhan selain kehidupan kita yang ada. Kita pakai selalu senantiasa untuk mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya, Yesus. Inilah kehidupan kami jemaat-Mu Tuhan. Seringkali kami mengalami masalah tantangan hidup. Dengan kekuatan kami tidak mampu Tuhan. Dengan kesanggupan kami sangat-sangat terbatas. Tetapi kami bersyukur kepada-Mu malam hari ini. Firman-Mu datang kepada kami, mengingatkan kepada kami supaya kami datang berseru kepada Engkau. Maka Engkau akan menyelesaikan segala pergumulan kami Tuhan. Oh haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Kupandang hari esok dengan segala harapan kita lakukan pujian ini. Haleluya. Kupandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini. Sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagian mas. Sekali lagi kita katakan, ku pandang hari esok. Haleluya. Ku pandang hari esok dengan segala. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya. Dia adalah sumber kekuatan kita. Dia adalah sumber pengharapan kita. Dia adalah sumber pertolongan kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Yesus sumber. Oh amin, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya.
kita lakukan pujian ini kepada Tuhan. Ku pandang hari esok dengan segala, amin, puji Tuhan. Biarlah kita tetap mengimani pujian ini, bahwa hari esok adalah hari di mana kita akan menikmati pengharapan yang luar biasa. Dan kita tahu bahwa hari esok ada di dalam tangan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Amin, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Haleluya, haleluya. Yesus sumber dengan iman kita mau katakan bahwa Dia adalah sumber pengharapan kita. Tidak perlu kita takut, tidak perlu kita bimbang di hari esok, sebab hidup kita ada di tangan Tuhan. Keluarga kita ada di tangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Amin, Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mulia. Sekali lagi dengan sungguh katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Amin, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Mulia dan agung kasih-Nya. Terima kasih Tuhan buat pengharapan yang Engkau selalu berikan kepada kami. Biarlah pengharapan ini akan tetap kami miliki dalam kehidupan kami, sehingga tidak perlu kami takut, tidak perlu kami bimbang, karena kami percaya hidup kami ada di tangan Tuhan. Biarlah seberapa kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengarkan pada malam hari ini, Engkau tanamkan dan teraikan dalam hati kami Tuhan. Dan Engkau tetap jadikan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu dan kami percaya Engkau akan selalu menolong dan memberkati kami. Engkau akan selalu memberikan janji-janji yang luar biasa ketika kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami semua seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu malam hari ini, kami telah dikuatkan karena kami percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami di dalam nama Yesus. Haleluya, amin.